Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marsyanda dengan NIM I1B1200029 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dan rangkuman jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah perencanaan bahasa yang diampu oleh Bu April. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah perencanaan bahasa. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan bahasa, kebijakan bahasa, dan perencanaan bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang pastinya sesuatu yang dimaksud itu dapat dipahami oleh penutur dan mitra tutur. Kebijakan bahasa dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan kebijakan bahasa. Perencanaan bahasa bertujuan untuk mensinkronkan semua dialek yang terdapat dalam suatu negara. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu sikap berbahasa terhadap penggunaan bahasa. Menurut KBBI pada tahun 2016, sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagaimana yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sebagaimana halnya dengan sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Pada tahun 1967, Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada kognitif, afektif, dan konatif. Sikap terhadap bahasa Indonesia terdiri dari 2 sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu modernisasi bahasa. Menurut KBBI, modernisasi bahasa adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan kini pemodernan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh yaitu teknologi. Dampaknya yaitu cara bertutur kata pada masyarakat menggunakan bahasa asing, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya masuk ke materi yang keempat, yaitu interdisipliner bahasa. Bidang linguistik interdisipliner merupakan kajian gabungan 2 disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu lain di luar bahasa. Yang termasuk dalam bidang linguistik interdisipliner yaitu ada fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, antropolinguistik, linguistik forensik, neurolinguistik, patologi bahasa, genolinguistik, dan ekolinguistik. Selanjutnya masuk ke resume jurnal yang berkaitan dengan materi modernisasi bahasa. Menurut Haviland pada tahun 1999, antropologi adalah penelitian tentang manusia yang menyusun generalisasi yang bermanfaat untuk menuntut perilaku dan memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman budaya. Antropologi melihat semua aspek budaya manusia sebagai kelompok variabel yang berinteraksi, sedangkan bahasa diyakini merupakan cerminan kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan, bahasa menjadi ciri atau identitas suatu etnis. Bahasa memiliki hubungan erat dengan budaya. Bahasa merupakan salah satu produk budaya, dan bahasa sebagai wadah penyampaian kebudayaan dari generasi ke generasi. Jika dikaitkan dengan budaya, maka perilaku dan pola pikir tercermin dalam bahasa penuturnya. Perspektif antropologi bahasa adalah sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan fakta dan budaya. Perspektif antropologi bahasa berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya. Secara umum, kota Medan terdiri berbagai etnis, yaitu etnis Melayu, Batak, Jawa, Minang, Aceh, Tamil, China, dan lainnya. Menurut pengamatan penulis, penggunaan bahasa daerah jarang dilakukan. Masyarakat pengguna bahasa daerah adalah kaum tua.
kaum muda tidak memiliki niat untuk memahami bahasa daerah. Dengan keadaan masyarakat multietnis dan komunikasi antar etnis menyebabkan terjadinya berbagai fenomena kebahasaan. Kontak bahasa ini dapat mengakibatkan terjadi pergeseran bahasa, yaitu perubahan secara tetap dalam pilihan bahasa seseorang untuk keperluan sehari, terutama akibat migrasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu secara holistik. Hasil penelitian, keanekaragaman etnis mengakibatkan bahasa daerah mengalami pemudaran. Fenomena ini merupakan yang terjadi bersamaan. Artinya, satu bahasa menggeser bahasa lain, atau bahasa yang tidak tergeser bahasa lain. Dan bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Di Kota Medan, fenomena ini terjadi di mana masyarakat memilih untuk menggunakan suatu bahasa dan meninggalkan bahasanya sendiri. Memudarnya bahasa daerah di Kota Medan terlihat setiap etnis tidak lagi menggunakan bahasa etnis. Bahkan sesama etnis tidak lagi menggunakan bahasa etnis. Semakin minim tingkat penggunaan bahasa etnis dalam berkomunikasi antar penutur. Inilah salah satu yang mengakibatkan memudarnya bahasa daerah. Berbagai faktor penyebab kepunahan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurangnya penggenerasian budaya kepada generasi dan kurangnya kesadaran generasi muda mencintai bahasa daerah. Faktor eksternalnya adalah faktor pendidikan, modernisasi dan globalisasi, migrasi, dan ekonomi. Baiklah, sekian pemaparan rangkuman materi dari mata kuliah perencanaan bahasa serta pemaparan rangkuman jurnal dari salah satu materi yang telah dipaparkan tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.